Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17. Bersama saya Alfat Rizky dan pemirsa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 pada sore hari ini. Dari DPR RI berharap anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih periode 2023-2028 dapat bersinergi dengan DPR dan stakeholder terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan keuangan yang inklusif. Dalam rapat paripurna pagi tadi, DPR menetapkan Slamet Edy menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI periode 2023-2028, menggantikan posisi Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono yang akan habis jabatannya pada 1 Agustus mendatang. Wakil Ketua Komisi 11 Dolfi mengatakan, Komisi 11 sebelumnya telah mengambil keputusan melalui fit and proper test dalam memilih calon anggota BPK RI untuk periode 2023-2028. Untuk memilih anggota BPK yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Membuka pendaftaran untuk calon anggota BPK dan diumumkan di media cetak nasional. 2. Tanggal 21 Maret 2023, Komisi 11 DPR RI mengesahkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota BPK RI dan menyetujui 14 nama calon anggota BPK RI. 3. Tanggal 29 Maret 2023, Komisi 11 melalui pimpinan DPR RI menyampaikan surat kepada pimpinan DPD RI untuk meminta pertimbangan terhadap 14 orang calon anggota BPK RI. 4. Pimpinan DPD RI menyampaikan pertimbangan terhadap 13 orang calon anggota BPK RI. 5. Tanggal 29 hingga 31 Mei 2023, Komisi 11 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan calon anggota BPK untuk melakukan uji kelayakan terhadap 12 calon anggota BPK RI. Dolfi berharap calon anggota BPK terpilih bisa bersinergi bersama DPR dan stakeholder terkait lainnya untuk memutuskan kebijakan keuangan yang inklusif. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah untuk memastikan persiapan sarana serta prasarana dalam pelaksanaan ibadah haji. Tim pengawas ibadah haji 2023 DPR RI akan meninjau langsung kesiapan sejumlah titik yang dilalui oleh jemaah haji di Mekah dan Madinah guna memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan khusyuk dan baik. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji telah dimulai sejak kloter pertama diberangkatkan pada 24 Mei 2023 lalu. Secara bertahap, jemaah haji dijadwalkan akan berangkat hingga 22 Juni 2023 mendatang. Terdapat 203.320 jamaah dari kuota reguler, di mana 67.000 jemaah diantaranya berusia 65 tahun ke atas. Anggota tim pengawas haji Sally Andriani mengatakan, salah satu tantangan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah tidak adanya batasan usia untuk jemaah haji. Untuk itu pemerintah harus memastikan agar semua sarana dan prasarana dalam pelaksanaan ibadah haji dapat diakses dan memudahkan lansia dalam menjalankannya. Dan tentu saja juga kita akan juga melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan di Armina, karena memang kita tahu pembayaran masyair yang sangat tinggi juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan wajib haji yang akan dilakukan oleh para jamaah. Dan kita tentu juga akan melihat apakah tagline jamaah yang seperti disampaikan oleh Kementerian Agama bahwa petugas haji ini harus ramah terhadap para lansia ini betul atau tidak. Karena kami juga mengetahui ada 67.000 lansia yang memang kondisinya sangat memprihatinkan, terutama yang demensia. Dan ini menjadi PR untuk anggota DPR RI dalam rangka pengawasan yang akan datang. Dalam pelaksanaan haji tahun 2023, kuota jemaah haji Indonesia berjumlah 221.000 yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler, 17.680 jemaah haji khusus, dan 4.200 petugas haji yang diberangkatkan melalui 13 bandara udara embarkasi haji Indonesia.
Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menilai peningkatan taraf hidup masyarakat serta perluasan lapangan kerja dapat menjadi solusi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri yang selama ini sulit untuk diberantas. Anggota Komisi 3 DPR RI mendesak keseriusan pemerintah dalam mencegah dan mengantisipasi munculnya tindak pidana perdagangan orang dengan memaksimalkan fungsi Satgas TPPO dan menutup segala akses potensi perdagangan manusia dari Indonesia ke luar negeri. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tercatat mengalami peningkatan sekitar 500 kasus selama 3 tahun terakhir. Salah satunya terjadi pada 20 warga negara Indonesia di Myawaddy, Myanmar yang dipekerjakan untuk keperluan penipuan daring. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil sangat menyayangkan kasus perdagangan orang masih terjadi kepada warga negara Indonesia dan mempertanyakan keseriusan pemerintah, khususnya kementerian dan badan terkait yang seharusnya dapat mencegah dan mengantisipasi kasus-kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap para penyalur tenaga kerja dan memperketat ketertiban keimigrasian di perbatasan Indonesia. Nah, karena itu butuh keseriusan pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, ya lembaga terkait, ya. Adapun Satgas yang melibatkan pihak kepolisian, keimigrasian, ya kemudian ketenaga kerjaan. Nah, itu diharapkan bisa ya benar-benar memantau ya terutama biro-biro jasa pengerahan tenaga kerja, ya. Jangan sampai kemudian ada penyeludupan atau ada perdagangan orang dari Indonesia ke negara. Selain itu, Muhammad Nasir Jamil juga menyampaikan, penghapusan TPPO di Indonesia merupakan hal yang sulit karena masih banyak WNI yang membutuhkan pekerjaan dan tergiur dengan kesempatan kerja di luar negeri tanpa harus memiliki kemampuan dan dokumen resmi yang diperlukan. Untuk itu, pemerintah Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja sehingga tidak ada lagi yang tertipu oleh tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri. Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan pemilihan presiden atau Pilpres dan juga pemilihan legislatif ditetapkan pada 14 Februari 2024. DPR RI berharap Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan persiapan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaan pemilu berjalan sukses dan juga demokratis. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah,
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17, menjelang pelaksanaan pemilu 2024 nanti, DPR RI meminta KPU untuk memperhatikan kualitas dan spesifikasi kotak suara serta alat pendukung pemilu lainnya. DPR RI juga meminta pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan damai dan juga tenang. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pelaksanaan pemilu 2024 sudah semakin dekat. Untuk itu, DPR RI mendorong KPU untuk terus menggenjot persiapan pelaksanaan pemilu. Mulai dari menjalankan tahapan-tahapan pemilu hingga menyiapkan alat pendukung pemilu. KPU dipastikan akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilu 2024 dengan meningkatkan kualitas bahan kotak suara menjadi lebih tebal dan kokoh. Untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti, kualitas dan spesifikasi kotak suara maupun alat pendukung pemilu lainnya harus benar-benar diperhatikan oleh KPU. Spesifikasi alat-alat yang digunakan saat pemungutan suara seperti kotak suara dan surat suara harus memperhatikan faktor efisiensi dan ketahanan terhadap kondisi cuaca maupun pengiriman atau pendistribusian. Kami Komisi 2 sudah melihat secara langsung bentuk-bentuk daripada kertas suara, begitu juga kotak suara. Memang KPU mengusulkan ada 3 model daripada kotak suara itu. Tetapi yang kita sepakati adalah pertama dari dalam unsur karton duplek. Karton duplek itu adalah karton yang berlapis, akumulasi dari berbagai macam hal yang karton itu tebal. Ini dimaksudkan adalah agar tidak kena hujan, kemudian juga bisa bertahan lama dan juga unsurnya adalah efisien dan efektif. Banyaknya beredar berita palsu atau hoax yang bertujuan mengganggu kedaulatan negara dan kedamaian serta kelancaran pelaksanaan pemilu harus menjadi perhatian serius. Merupakan tugas pemerintah untuk memberantas gangguan tersebut dan memastikan informasi tentang pemilu yang diterima masyarakat adalah benar dan akurat. Pemerintah harus menjamin penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung damai dan tenang. Dalam hal pemilu yang akan datang, kami banyak melihat, mendengar banyaknya isu-isu yang dilemparkan, termasuk di dalamnya ada hoax yang sangat-sangat meresahkan. Kita minta kepada semua lembaga, Kominfo, KPI, KIP, kemudian juga Dewan Pers, untuk ada sinergi yang benar-benar bekerja sama untuk mengawasi masalah ini. Padatnya agenda pemilu pada tahun 2024 nanti, mulai dari Pilpres, Pileg, dan Pilkada, mengharuskan adanya jaminan keamanan dan ketertiban, khususnya dari aparat kepolisian. Polri harus mampu melakukan deteksi dini dan menetralisir ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu kedamaian dan ketenangan pemilu. Untuk itu, DPR RI mendukung adanya peningkatan anggaran kepolisian untuk menjaga keamanan pemilu 2024. Kita tahun 2024 ini kan ada banyak agenda yang kemudian membutuhkan pengamanan ekstra dari Polri. Nah, saya kira ini tentu membutuhkan sumber daya yang begitu besar, terutama dari Polri dalam hal pengamanan sekaligus
keamanannya supaya ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena kita tahu bahwa 2014, 2019 pemilu kita begitu luar biasa meninggalkan kesan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat terbelah. Nah, kita 2024 tidak mau itu terulang lagi. Dengan adanya jaminan dari pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu, masyarakat diharapkan bisa tenang dan fokus dalam memilih calon-calon sesuai hati nurani mereka. Seluruh institusi pemerintah harus bersinergi, jangan saling mengintervensi, apalagi saling melemahkan, karena pemerintah harus menjamin pelaksanaan pemilu tepat waktu dan tepat tujuan. Di sisi lain, KPU tidak boleh terpengaruh oleh isu-isu politik yang berkembang. KPU harus tetap melaksanakan tahapan-tahapan dan persiapan pemilu sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang hasil sedimentasi laut. Aturan tersebut membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah ditutup selama 20 tahun. Saksikan informasi selengkapnya pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 17, pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menilai kajian akademik terkait ekspor pasir laut lemah dan dampak yang ditimbulkan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh negara. Pemirsa, mari kita simak laporan selengkapnya bersama rekan kami, Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Yang mana pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 26 tahun 2023 yang mana memberikan izin kepada sejumlah pihak untuk melakukan pengerukan dan pengendalian atas hasil sedimentasi laut. Hal ini tentunya akan menimbulkan kontroversi yang mana potensi dari ekonomi hasil dari ekspor pasir tersebut, tapi juga dampak dari lingkungan tersendiri. Nah, seperti apa tanggapan dari DPR RI menyikapi PP tersebut? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Suhardi Duka dari fraksi Demokrat untuk Dapil Sulawesi Barat. Bapak, sebenarnya Pak, sebandingkah sih potensi keuntungan dengan kemungkinan kerusakan lingkungannya, Pak? Iya, setiap PP itu tentu punya kajian akademik. Menurut saya, kajian akademiknya PP itu lemah sekali dengan mengizinkan ekspor pasir di laut itu. Itu sama dengan menjual tanah air itu, karena pasir di laut itu pasti bercampur air kan. Nah itu. Saya kira dulu kita sudah melarang. Kita melarang dulu karena
persoalan abrasi. Banyak sekarang pulau-pulau ini abrasi. Nah, ini persoalan kita justru kita ingin menanggulangi perubahan iklim, kemudian kita ingin menyelamatkan pulau-pulau kita ingin menyelamatkan lingkungan kita, justru kita mengizinkan untuk melakukan ekspor. Di lain sisi, untuk BNBP itu sudah Menteri Keuangan juga sudah menghitung sangat kecil. Ini. Jadi tingkat kerugian lingkungan, kemudian kerugian dampak itu tidak sebanding dengan pendapatan yang akan didapatkan negara dengan kebijakan ekspor itu. Dengan demikian mungkin oleh Menteri KKP mengatakan bahwa itu sedimentasi. Ya, kalau sedimentasi itu kan dialihkan, bukan diekspor. Yang jadi masalah sekarang ini kalau justru sedimentasi yang ingin menjadi pulau-pulau di satu wilayah tertentu akan bisa tumbuh menjadi satu pulau, justru itu yang diambil kemudian dihilangkan, atau bahkan pulau yang sudah ada itu yang diambil kemudian dihilangkan. Ini yang menjadi persoalan kita. Jadi saya pikir kita di Komisi 4 hampir seluruh fraksi ya tidak mendukung ini, bahkan PDIP pun tidak mendukung. Jadi kita akan melakukan diskusi keras ya, utamanya dengan Menteri KKP sejauh mana latar belakang dan kajian akademik sehingga kebijakan ini bisa keluar. Menurut saya kebijakan ini sangat buru-buru. Pak, berarti disebutkan juga bagaimana nasib dari kepulauan yang kecil-kecil di luar itu kan juga berhubungan dengan apa istilahnya untuk abrasi iya Pak. Tentu itu pasti abrasi. Kalau itu yang terjadi sudah abrasi, diambil lagi dia punya pasir, ya tambah lagi hilang jadinya. Bukan menumbuhkan pulau-pulau yang ada, tapi menghilangkan pulau-pulau yang ada. Jadi saya pikir kami fraksi Partai Demokrat tidak setuju dengan ini. Untuk terakhir Pak, langkah DPR RI sendiri untuk mengawal dari kebijakan ini juga dalam menyeimbangkan antara potensi ekonomi serta dampak lingkungannya Pak. Ada dua menteri yang akan kita pertanyakan. Yang pertama adalah Menteri KKP yang sumber kajian akademiknya. Yang kedua adalah Menteri KLHK. Sejauh mana kajian Menteri KLHK? Kalau dua menteri ini tentunya tidak setuju, ya tentu kita minta agar perubahan terhadap peraturan pemerintah ini supaya dilakukan kajian ulang. Marilah kita selamatkan bangsa kita, selamatkan wilayah kita, selamatkan negara kita. Itu yang paling penting dari segala-galanya. Bukan ekonomi itu di belakang lah. Kita yang penting selamat dulu. Itu yang paling penting. Ya. Terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yang mana pemirsa DPR RI juga pasti mengharapkan untuk lebih memperhitungkan kembali dari potensi keuntungan dan meminimaliskan dampak lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, dan kembali ke studio. Baik pemirsa, selanjutnya apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17 dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Elisa Purba, silakan Elisa. Baik, terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Yuk kita lihat apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama pemirsa yaitu dari DPR RI yang cecar KKP soal aturan ekspor pasir laut. Di sini disebutkan anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menyoroti terbitnya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut atau ekspor pasir laut. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini, di mana menurut Slamet kurang adanya transparansi karena tidak ada keterlibatan publik, serta pengawasan yang lemah, ini dikhawatirkan akan merusak ekologi. Pemirsa, dalam rapat kerja Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Senin 12 Juni 2023 kemarin, Slamet mengusulkan perlu adanya transparansi atau ruang terbuka khusus untuk membahas peraturan pemerintah tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut tersebut. Hal ini tentu perlu dilakukan untuk menghindari adanya penumpang gelap yang menumpang dalam penerbitan regulasi ini. Dan terkait dengan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, Slamet juga turut mempertanyakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut. Slamet mempertanyakan apakah kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari mengejar PNBP yang ditargetkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono ketika dilantik, yakni sebesar 6 triliun rupiah. Dan pemirsa, kita akan berlanjut ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yakni mengenai DPR RI yang bakal hadir langsung dalam sidang putusan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi. Mari kita lihat di layar kaca Anda pemirsa berikut ini. Di sini ada beberapa media menyoroti terkait dengan hal tersebut. Ada anggota Komisi 3 DPR RI yang juga selaku kuasa hukum DPR di Mahkamah Konstitusi atau MK, Habibur Rahman. Ini mengungkapkan akan menghadiri langsung sidang pembacaan putusan uji materi pasal 168 Undang-Undang Pemilu terkait sistem pemilu pada Kamis 15 Juni 2023 mendatang. Pemirsa, Habibur Rahman meyakini bahwa sistem pemilu di 2024 masih akan menggunakan sistem proporsional terbuka. Apalagi dalam sidang, DPR RI telah menyatakan sikap tegas terkait persoalan sistem pemilu harus bersifat open legal policy atau harus dibahas lewat parlemen. Dan pemirsa, selain itu DPR RI, pemerintah juga melalui Kemendagri dan Kemenkumham juga telah menyatakan agar sistem pemilu tidak berubah. Nah pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI yang cecar KKP soal aturan ekspor pasir laut, serta DPR RI yang bakal hadir langsung dalam sidang putusan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sekian dan kembali ke rekan Alfat. Ya, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini.
Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.